Bagus sekali. Mari kita bangkit berdiri. Kita berikan welcome kepada Pastor Freddy Liwang. Thank you. Terima kasih. Sebelum saudara duduk, berikan salam kiri kanan, katakan, you are beautiful. Amen. Haleluya. You are beautiful. You are so beautiful. Haleluya. Silakan duduk ya. Memang benar. Orang mau katakan apa saja, tapi Tuhan melihat kita semuanya beautiful. Amin. Haleluya. Terima kasih, suatu kehormatan yang besar bagi saya. Terima kasih Pastor Paul, Pastor Joyce, dan tim pastoral di sini. Saya mengucap syukur boleh ada di sini, dan saya tinggal di Orlando, dan saya kira Orlando adalah the twin sister daripada Los Angeles ini. Karena the only two city, cuma 2 kota yang punya Disney. Sebenarnya Orlando punya banyak sister city ya. San Diego juga, karena kami punya SeaWorld. Ya. Punya Universal Studio. Dan juga kami sister city dengan Yerusalem. Karena di sana ada Holy Land. Haleluya. Jadi kalau ke sana, ke Orlando, setelah main-main kemana-mana, Disney semuanya, saya selamanya minta mereka dikuduskan di Holy Land dulu, sebelum pulang. Baik, terima kasih banyak. Saya berdoa apa yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini, dan benar latar belakang saya teknik sipil, dan saya menggunakan banyak rumus-rumus. Jadi biasanya kalau saya melihat firman Tuhan, pengennya itu cari rumus sebenarnya. Kira-kira ada enggak kira-kira rumus yang bisa menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi dengan kata lain bahwa dengan melihat rumusan daripada Tuhan ini, kalau kita ngikutin dengan baik, maka kita akan mengalami atau memiliki hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan memberikan kita akan rumusan-rumusan tertentu. Dan saya akan coba membagikan ini, dan saya berdoa agar kita boleh sebentar pada waktu kita kembali, kita akan ingat beberapa hal yang akan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama untuk menyimak firman-Mu. Berkati setiap daripada umat-Mu. Hamba berdoa, berikan kami hati yang percaya, berikan kami hati yang gembira, dan berikan kami hati yang berserah. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-Mu. Dan terima kasih untuk gereja di City Blessing Walnut ini, di mana Tuhan sudah berkarya dengan luar biasa. Dan kami percaya akan tiba saatnya bahwa pembangunan gereja, bait suci yang Tuhan rencanakan untuk berada di atas bukit ini akan menjadi suatu kenyataan. Dan banyak orang akan berbondong-bondong datang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Seperti Bukit Sion, di mana orang akan datang dan berlari menuju ke Bukit Sion. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya berkata, amin, amin, haleluya. Mari kita bangkit berdiri membaca bersama-sama firman Tuhan. Ya. Ini terambil dari Mazmur pasal 37. Mazmur 37 ayat 3, 4, dan 5. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan,
dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. 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 Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kalau boleh saya memberikan kategorinya, kira-kira ayat 3, 4, dan 5 ada penekanannya. Dan penekanannya itu sebagai berikut ya. Pertama dikatakan percayalah kepada Tuhan. Persyaratan yang pertama, percaya kepada Tuhan. Harus beriman kepada Tuhan. Tanpa iman, maka tidak seorang pun yang akan berkenan kepada Allah. Percaya. Percayalah kepada Tuhan. Dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dimanapun kita berada, sebagai orang yang berimigrasi ke Amerika, Tuhan juga ingin agar kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara hidup kita. Amin. Bagi orang yang percaya, tempat tidak menjadi masalah. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, jikalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Yang kedua, bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bukan saja percaya, kita harus bergembira. Bergembira karena Tuhan. Dan di situ dikatakan, maka jika kita bergembira karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Berapa banyak yang punya keinginan? Tidak semuanya ya. Kalau kita jujur banyak, saudaraku. Bergembira karena Tuhan. Yang ketiga, serahkanlah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepadanya dan ia akan bertindak. Ada 3 hal di sini. Dan untuk suatu bangunan, minimum untuk bisa berdiri harus punya 3 kaki. Untuk stabil. Itu sebabnya ada namanya tripod. Ya, 3. Dan 3 ini adalah hal yang di mana-mana di Alkitab memberikan suatu peneguhan. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Manusia yang utuh, ada tubuh, jiwa, dan roh. 3 in 1. Dan waktu saya merenungkan ini, saya katakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Semakin direnungkan ini, semakin Tuhan bukakan. Ternyata pada waktu kita percaya, banyak yang percaya, banyak yang berserah, tapi yang tengah-tengah ini nggak bisa bergembira. Tentu karena tidak mendapatkan apa yang dikehendaki. Percaya sih percaya. Jadi orang Kristen. Kalau ditanya berserah. Tapi tidak ada sukacita. Tidak dapat bergembira. Tidak bisa bergembira. Kalau dalam bahasa Inggris, biasanya lebih masuk, lebih menggigit katanya. Dan karena mungkin kelamaan, saya di sini di Amerika sudah 32 tahun meninggalkan Indonesia. Jadi maafkan kalau bahasa Indonesia saya kadang-kadang sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu jelas sekali. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on his faithfulness. Delight yourself in the Lord. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord.
trust also in him and he shall bring it to pass. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kalau kita lihat ayat-ayat ini ternyata penekanannya itu ada yang lebih dalam lagi. Pada waktu dilihat sepintas saya katakan, oh Tuhan terima kasih Tuhan, kami harus percaya. Bergembira dan berserah. Tapi Tuhan katakan, coba lihat lagi ayat ini. Percaya kepada siapa? Bergembira karena siapa? Berserah kepada siapa? Ternyata kalau kita lihat penekanannya justru di ini. Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Haleluya. Percaya bukan karena kepada benda mati atau kepada sesuatu yang tidak dapat diandalkan. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan kalau saudara bergembira, bergembira karena siapa? Karena Tuhan. Jangan sampai kita melayani Tuhan tapi dengan bersungut-sungut. Percaya sih percaya. Kalau ada sesuatu yang mulai mengganggu hidup kita, rasa-rasanya hilang sukacita itu. Kekuatan kita ada karena kita bersukacita. Capek sih capek. Keliling-keliling itu, saudaraku, keliling satu state loh. Pak Jonadi udah ke sana sering. Twin City ya. 2 jam ke Tampa, 3 jam ke West Palm Beach, 4-5 jam ke Miami. Setiap minggu ganti oli. Ada yang di sini setiap minggu ganti oli? Ya. Jadi ada jemaat yang katakan, pastor capek ya? Iya capek, tapi senang kok. Senang. Apalagi terutama yang di Miami. Pada waktu perintisan gereja di Miami itu bukan hari biasa, saudaraku, bukan hari Minggu. Itu bisa hari Senin, bisa hari Selasa, bukan pagi, bukan siang, bukan sore, mulai kebaktian jam 11 malam. Haleluya. Ini bukan kekuatan sendiri, saudaraku. Kenapa jam 11 malam? Karena pulang kerja kan jam 9, jam 10. Sampai di sana plus namanya jam karet. Jam 11 kita mulai. Selesai, ya kira-kira jam 1 lah. Dan kalau orang Indonesia kumpul itu susah untuk dibubarin. Mereka menantikan apa yang namanya nasi makan. Mereka lapar, makan sosial jam 3. Dan banyak yang tidak pulang lagi karena jam 5 harus mulai kerja lagi. Tapi mereka sukacita. Oh, mereka senang sekali, apalagi kalau di jamaah Tuhan. Waduh. Saudaraku, kerja itu stres. Jangan di rumah Tuhan jadi tambah stres. Harusnya sukacita, amin. Bergembira karena Tuhan, haleluya. Dan sekarang ada orang Jamaika, orang Haiti. Ada yang cuma lewat saja. Kok mau mampir? Karena mereka katakan ini lain daripada lain. Memang benar-benar lain daripada lain. Haleluya. Sekarang sih udah hari Minggu, saudara. Tapi waktu bulan-bulan pertama itu ya begitu. Saudaraku. Bergembira. Rasa-rasanya yang missing itu rasanya nomor 2 biasanya. Percaya, banyak yang percaya. Berserah sih saya yakin berserah. Tapi bergembira karena Tuhan itu
Belum tentu. Delight yourself in the Lord. Delight yourself in the Lord. Apapun yang terjadi, kita harus tetap membawa diri kita, tetap sukacita bergembira. Tentu ada alasannya, saudaraku. Tentu ada alasannya. Tentu ada alasannya, ya. Beberapa waktu yang lalu ini ada apa namanya, Grammy Award, right? Dan Indonesia tiba-tiba jadi terkenal karena ada seorang anak yang berusia 12 tahun yang luar biasa. Dan pada waktu di interview di CNN, dia ditemani dengan salah satu komposer yang tahu dah dalam hal musik jazz itu. Dia katakan bahwa anak ini memang anak ajaib, prodigy. Karena dia bukan saja memainkan, mengikuti seperti apa yang sudah ada, dia menciptakan lagi. Jadi ada kreativitasnya luar biasa. Umur 12 tahun. Tahukah saudara, tadi waktu melihat Lou Engle mau mengadakan kebangunan rohani, di Amerika di sini, sebelum Amerika berdiri atau merdeka, 1776. Jadi tahun ini 250 tahun. Beberapa tahun sebelumnya ada seorang yang juga anak ajaib, saudaraku. Umurnya 12 tahun. 12 tahun sudah masuk universitas. Yale University. Umur 12. Kemudian dia sangat berhasil, sangat pandai. Anak ajaib juga disebut seorang prodigy. Dan dia mengadakan kebangunan rohani yang pertama di Amerika. Yang terkenal dengan nama The First Great Awakening. Usianya tidaklah panjang, saudaraku. Dia meninggal dalam usia 54-55 tahun. Terakhir dia sebagai rektornya Princeton University. Nah, orang yang kalau seperti yang pemain jazz 12 tahun, belum kelihatan rekornya ya. Kita tidak tahu nanti umur 15 jadi apa. Umur 30 jadi apa. Ya semoga karya-karyanya semakin bagus. Tapi untuk seorang ini, yang hidupnya sebelum Amerika merdeka, itu terbukti, saudaraku. Setelah bertahun-tahun berjalan, ternyata keturunannya diberkati luar biasa. 300 daripada keturunan jadi hamba Tuhan, jadi pastor and missionary. 300, saudaraku. 120 dari keturunan jadi profesor. Jadi guru besar. 60 dari keturunan menjadi seorang penulis, menjadi penulis, authors. 30 menjadi hakim. Ada 14 dari keturunan jadi rektor perguruan tinggi. Wah, track recordnya lumayan loh. 300 jadi hamba Tuhan dan seterusnya. Ada 3 keturunan jadi anggota kongres. Dan ada 1 keturunan jadi wakil presiden. Lumayan. Nah, kalau orang-orang seperti ini sudah ada namanya track record. Biasanya orang membaca bukunya atau mempelajari hidupnya tentu ingin mengetahui apa di balik keberhasilan orang itu. Kira-kira ada rumusannya enggak? Ya. Orang itu adalah namanya Jonathan Edwards. Ya. Dia meninggal sebelum Amerika merdeka. Tapi dialah penginjil pertama jauh sebelum penginjil-penginjil yang lain. Dia penginjil yang pertama yang mengadakan kebangunan rohani. Dan itulah yang menggoncangkan Amerika. Itu yang membawa landasan dalam kehidupan Amerika sampai hari ini. Ternyata ditelusuri dalam hidupnya,
ada momen di mana Jonathan Edwards itu melakukan suatu deklarasi. Seperti kalau tiap tahun baru ada yang namanya New Year Resolution. Jonathan Edwards melakukan hampir setiap tahun. Ada tujuan hidup, ada yang ingin dia capai. Saudaraku, dia katakan pada waktu dia mulai mengenal Tuhan, ada kalimat yang dia katakan begini. Nah ini ada kurangnya. Oh ya benar. Kebahagiaan makhluk hidup terdapat dalam sukacita Tuhan, di mana Tuhan juga ditinggikan dan dibesarkan. Haleluya. Ternyata dia katakan tidak ada yang lain. Ini orang yang pintar, saudaraku. Seorang prodigy, seorang anak ajaib. Luar biasa. Sepanjang hidupnya, dia melakukan suatu namanya consecration. Dia mengabdi kepada Tuhan. Di dalam bukunya dia nulis, saudaraku. Kebetulan kemarin ulang tahun saya ada yang memberikan bukunya Jonathan Edwards. Bukunya lumayan, saudaraku. Tebalnya begini. Volume 1, volume 2. Gede, saudaraku. Itu tulisan buku-bukunya. Di situ dia katakan bahwa pada waktu dia mengabdi kepada Tuhan, dia menemukan sukacita yang luar biasa. Dan dia bergembira. Semua yang dia lakukan, saudaraku, dia penuh dengan sukacita. Karena pusatnya Tuhan. Tuhan. Percaya kepada Tuhan, bergembira karena Tuhan, berserah kepada Tuhan. Haleluya. Fokusnya Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 ada berkata demikian. Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kira-kira apa sih yang ingin dicuri oleh iblis? Dompet kita? Keuangan kita? Sukacita pun belum tentu dia bisa curi. Damai itu ada. Yesus mengatakan, damai yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kalau damai ada di sini itu tenang, saudaraku. Ya. Pastor Paul lebih banyak terbang. Saya pun sering kali terbang. Saya ingat waktu perjalanan dari dulu di Toronto ke Columbus, Ohio. Karena perjalanannya cuma tidak sampai 1 jam. Jadi pesawatnya itu yang self-propel. Saya pernah ngalamin juga di drop. Tapi tenang-tenang saja. Yes, ada damai, ada sukacita. Saudara tahu apa yang ingin dicuri oleh iblis? Yang ingin dia curi dari kita adalah perhatian kita kepada Kristus. Itu sebabnya ada ayat mengatakan, ya, pusatkanlah pikiranmu, hatimu kepada Kristus. Pusatkanlah matamu. Fix your eyes upon Jesus. Begitu kita lengah, di situ kita mengalami kejatuhan dan kelemahan. Selama kita memandang Kristus. Haleluya. Yesus menjadi pusatnya. Dulu kalau ditanyakan tentang prioritas hidup kita, biasanya orang tuliskan nomor 1 Tuhan. Nomor 2. Nah di situ mulai kompetisi. Ada yang keluarga, ada yang kerja, ada yang pelayanan. Yang mana yang kedua nih? Nomor 1 sih Tuhan. Beberapa lama kemudian ternyata Tuhan memberikan sesuatu yang baru, bahwa bukan caranya 1, 2, 3, 4.
tetapi harus bentuknya seperti lingkaran, di mana tengah-tengahnya Tuhan. Jadi ada keluarga, ada pekerjaan, semuanya pusatnya ke Tuhan. Haleluya. Jadi tidak ada kompetisi. Kalau semuanya untuk kemuliaan Tuhan, kita pasti akan bersukacita dan bergembira. Haleluya. Oh, dan Jonathan Edwards ini sampai akhir hidupnya, dia menjadi legend, saudaraku. Buku-bukunya itu boleh dikatakan menjadi dasar dari doktrin-doktrin yang banyak dipakai oleh gereja-gereja. Pemikiran-pemikiran. Karena ini orang hidupnya berfokuskan Kristus. Haleluya. Apa yang menjadi kegembiraan kita? What is our delight? Kalau Anda mencari kamus delight itu ya banyak, tapi kurang tepat. Inggrisnya bagus sekali. Delight yourself. Delight yourself. Apapun yang terjadi di sekitar kita, aku tetap akan delight myself. Tetap bergembira. Tetap bersukacita. Menyenangkan diri di hadapan Tuhan. Bersukaria. Ada orang yang gembira kalau dapat banyak pemasukan, dapat promosi, gajinya tinggi, hartanya banyak, baru dia bergembira. Begitu ada goncangan, tidak bergembira lagi. Percaya sih percaya Tuhan. Berserah sih berserah Tuhan. Tuhan inginkan agar kita kembali. 3 hal ini. Percaya, gembira, berserah. Katakan sama-sama. Percaya, gembira, berserah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Satu hari Yesus lagi berjalan. Sudah menuju ke sebuah kota. Banyak orang yang mengikuti dia. Tapi ada yang sulit untuk menemukan Yesus. Alkitab katakan karena orangnya tidak terlalu tinggi. Ya. Dia berusaha. Tapi pintar orang ini. Apa yang dia lakukan? Dia manjat pohon. Dia naik ke atas pohon. Dikatakan dia ingin melihat Yesus. Yesus lewat. Saudaraku, kalau lagi banyak orang begini kan biasanya enggak lihat ke balkoni. Biasanya lihat ke sini. Dari tadi aja saya enggak lihat ke atas, saudaraku. Saya lihat ke bawah. Tapi saudaraku, Yesus tahu kalau orang lagi mencari dia. Pada waktu lagi berjalan begini, ini kurang tinggi mungkin pohonnya ya. Ini dari Google aja. Lagi jalan-jalan, Yesus bilang, Sakeus turun, come down. Aku ini mau menumpang di rumahmu. Haleluya. Saudaraku, kira-kira kalau Tuhan ada di sini, Tuhan katakan, Tuhan mau datang ke rumah saudara, senang enggak? Kira-kira apa yang Anda lakukan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus? Wah, dimasak. Ya. Capcay, haleluya. Ya, the best kue tiao. Wah, tapi Yesus enggak makan yang ginian. Nah, Sakeus ini adalah ya, the chairman of our IRS. Dia itu kepalanya
itu kantor pajak. Zaman dulu kalau jadi, zaman sekarang juga mungkin ya. Zaman dulu itu udah terkenal dah. Orang yang berurusan dengan pajak itu korupsinya luar biasa. Nanti kita tahu ceritanya. Karena Sakius mengaku bahwa dia telah merugikan banyak orang. Dia nggak menemukan kegembiraan dalam pekerjaannya rupanya. Ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang hilang. Mungkin dia sebagai seorang yang percaya kepada Yehova. Dalam hidupnya orang kenal Anda sebagai orang Kristen. Berdoanya luar biasa, rajin berserah, rajin berdoa dan berserah. Tetapi ada yang kurang, saudaraku. Memang ada seorang yang terkenal, seorang psikiatris, seorang ahli jiwa. Dia mengadakan satu research. Setelah 20 tahun dia menghadapi orang-orang. Dia berkata demikian. Ya. Setelah mendengarkan keluhan hati orang. Saudaraku, jadi seorang counselor itu kan banyak mendengar ya. Orang berkeluh kesah. Dia katakan dia telah melakukan counseling, mendengarkan keluhan orang selama 20 tahun. Dia menemukan bahwa ternyata dalam diri setiap orang ada sesuatu yang bahasa Inggrisnya itu namanya inborn desires. Sesuatu yang dari lahir itu sudah ada dalam dirinya. Satu kerinduan, desire of God. Desire for God. Jadi ada sesuatu kerinduan yang tidak bisa diisi dengan apapun juga. Kecuali kalau dia menemukan Tuhan, yang dia bersuka cita bergembira dengan Tuhan. Karena Tuhan. Dan ini ceritanya. Apa buktinya? Pada waktu Sakius mendengarkan bahwa Yesus mau mampir ke rumahnya. Dia turun, saudaraku. Dia senang sekali. Dan dia memberikan suatu kalimat ini. Dia katakan, Tuhan, sebagian dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Nggak main-main loh, saudaraku. Setengah. Ya korupsinya banyak sih. Setengah, saudaraku. Dan kalau ada orang yang diambil uangnya, dirugikan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Wih, enggak main-main, saudaraku. Berarti dia habis-habisan ini. Artinya mau diambil semuanya pun enggak masalah. Karena aku sudah menemukan sukacita karena Tuhan. Alkitab mengatakan Sakius begitu gembira waktu bertemu dengan Tuhan. Hatinya bergembira, saudaraku. Itu yang tidak bisa diganti dengan nilai uang dan sebagainya. Ada orang yang di Alkitab juga dikenal sebagai orang yang terkaya mungkin di dunia. Ada yang tahu berapa kekayaannya Bill Gates? Netnya saja, net artinya bersihnya, itu ditafsirkan kira-kira 40 miliar dolar. 40 billion dollar. Tapi ini orang lebih daripada Bill Gates. Gajinya saja, gajinya yang dia dapatkan, upeti-upeti yang diberikan oleh raja-raja semuanya itu emas dan sebagainya itu. Kalau diuangkan, itu baru gaji, saudaraku. Itu 30 miliar dolar, 30 billion dollar. Itu baru gaji. Plus harta-hartanya semuanya itu. Ada yang mengatakan kira-kira kalau diuangkan sekarang 100 miliar dolar. 100 billion
over 100 billion dollars. Ya. Raja Salomo punya segala-galanya, saudaraku. Ya, istrinya jangan lupa. Kok jadi ingat istrinya? Itu juga hartanya. Tapi saudaraku, orang yang begitu kaya sekali harus menuliskan demikian. Sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Vanity, vanity. Everything is useless. Orang kalau punya banyak begini kan enggak sembarang ngomong. Karena Tuhan memberikan hikmat kepada raja ini juga. Sehingga dia juga tahu. Kekayaan bukan segala-galanya. Dan itu ada di kitab Pengkhotbah. Memang kitab Pengkhotbah itu dikatakan the most dangerous book. Kalau salah baca bisa memang sia-sia enggak mau hidup, saudara. The most dangerous book. Berbahaya. Tapi kalau dilihat seterusnya lagi, banyak perkataan-perkataan hikmat, saudaraku. Bahkan ada ayat yang mengatakan, orang yang bekerja juga harus menikmati pada waktu dia bekerja. Karena kenapa? Banyak orang yang bekerja, orang lain yang nikmati hasilnya. Jadi bergembiralah, nikmatilah usaha pekerjaanmu. Amin. Berapa banyak di sini nanti kalau besok mulai masuk kerja, wah dinikmati, diomelin pun dinikmati, saudaraku. Gembira, enggak ada apa-apanya, Nah, saudaraku, boleh tanya, kalau ada di sini yang punya perusahaan, Anda lebih baik menghadapi pegawai yang gembira atau pegawai yang tidak gembira? Kalau pegawai yang gembira, mungkin pekerjaannya agak pelan tapi ceria. Itu mengubah suasana, saudaraku. Kenapa ayat itu mengatakan delight yourself, bergembiralah karena Tuhan maka Ia akan memberikan keinginan hatimu. And He will give you the desires of your hearts. Enggak main-main, saudaraku. Jangan-jangan kita tidak mendapatkan karena ada ini. Jadi ganjalannya tidak bisa dipercayakan, mempermalukan nama Tuhan. Diberkati luar biasa tapi masih bersungut-sungut, masih ngomel, tidak puas. Haleluya. Nah, bagaimana untuk kita bisa terus-menerus bergembira dalam Tuhan? Ada beberapa hal. Salah satunya yang sudah pasti kata firman Tuhan adalah ini. Mazmur 40 ayat 9 berkata, Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam hatiku. I delight to do your will. Oh my God, and your law is within my heart. Yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Haleluya. Kalau ingat-ingat begini ini jadi ingat bangunan, saudaraku. Saya lihat bangunan tadi, tadi Pak Narto sudah kasih gambarannya ya, bagus ya. Saya pengen tanya aja gitu, fondasinya kayak apa? Jangan semuanya bagus, make up-nya bagus, fondasinya. Saudaraku, ini California. Ya. Ada San Andreas Faults, ada Hayward Faults. Ya. Tapi kalau fondasinya kuat, akan berdiri di atas bukit terus. Haleluya. Amin. Nggak kelihatan fondasinya loh, saudaraku. Anda pergi ke gedung-gedung yang bagus, nikmati saja.
Kalau saya bukan nikmati, saya mau lihat kira-kira fondasinya kayak apa. Indonesia bagus, ada yang menciptakan namanya fondasi cakar ayam. Wah, Indonesia hebat saudaraku, cakar ayam. Ya. Jadi seperti kaki ayam. Kalau di sini mungkin harus piling, saudaraku. Harus dalam. Ya. Kalau di San Francisco jangan piling, karena itu semuanya bay mud. Itu bisa 200, 300, 500 feet itu kalau dimasuk itu enggak usah dipukul lah. Ting, masuk ke dalam. Lumpur semua. Enggak bisa. Ada satu bangunan yang saya ingat persis. Itu di Redwood City. Itu tempatnya Oracle Building yang bentuknya silinder itu. Dulu cuma 2, sekarang mungkin sudah 6. Ya, Anda tahu berapa? Ya. Tadi dekat situ ada satu hotel yang terkenal. Hotel Sofitel. Sampai hari ini masih ada. Ya, lumayan tahan gempa. Dan dibangun di atas bay mud. Waktu memikirkan kira-kira fondasi apa. Wah, bingung saudaraku. Akhirnya ditemukan sejenis fondasi. Namanya fondasinya itu floating. Floating itu apa? Mengambang. Jadi seperti perahu. Kue sera-sera. Whatever will be, will be. Kalau ada truk sampah yang lewat saudaraku, Anda bisa ikut bergoyang. Nggak jatuh, bangunannya nggak jatuh. Jadi dia mengikuti ya tanah yang lembut. Ya. Luar biasa saudaraku. Tinggi saudaraku hotelnya. Tapi fondasinya saudaraku. Tahukah saudara bahwa orang yang hidupnya punya fondasi rohani yang kuat itu seberapa dalam, seberapa kuatnya di dalam firman. Itu fondasi. Jadi kalau kita melalaikan firman Tuhan, ya boleh saja kita make up-nya bagus, saudara. Arsitekturnya bagus. Begitu ada goncangan sedikit, fondasinya menjadi pertanyaan yang besar. Orang Yahudi itu ngerti hal ini. Ya. Setiap orang Yahudi menurut tradisi, pada waktu mereka berusia 5 tahun, anak kecil, itu dibawa ke sinagog. Bukan saja sinagog, tapi dibawa ke satu tempat ya untuk belajar. Umur 5 tahun mereka sudah harus belajar. Pada waktu hari pertama mereka mengajar. Ya. Itu konon kabarnya gurunya itu akan memberikan mereka mencicipi madu. Hari pertama. Untuk menukuhkan firman ini, betapa manisnya janji firman-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. How sweet are your word to my taste, sweeter than honey to my mouth. Jadi anak itu senang sekali. Cicipi madu. Mereka mulai belajar. Umur 5. 5 tahun kemudian umur 10. Sudah mengerti Pentateuch itu. Dari Kejadian, Keluaran, kelima kitab Musa itu. Dia hafal saudaraku. Umur 10. Ya, ngerti apa enggak ngerti, pokoknya hafal dulu. Itu mereka masuk namanya Beth Sefer. Beth itu rumah. Apa itu artinya Beth Sefer? Itu rumah buku. The house of books. Mereka belajar Taurat. Umur 15. Mereka sudah lulus dari Talmud. Talmud itu interpretasi. Umur 18 mereka sudah dapat landasan. Sudah siap kalau mau kawin. Zaman sekarang umur 18 belum tentu. Boleh enggak ya
Bagaimana ini? Banyak pertanyaan. Mereka 18 sudah siap. Umur 20 mereka sudah cari kerja. Sudah mantap, saudaraku. Firman-Nya itu sudah ngakar. Umur 30 mereka sudah kompeten untuk mengajar. Sudah ada otoritas. Itu sebabnya untuk menjadi anggota Sanhedrin minimum umur 30. Sudah boleh ngajar. Cakap untuk mengajar. Haleluya. Jadi udah terlatih, saudaraku. Jangan heran mereka sangat berhasil. Jangan ngiri ke mereka berhasil. Karena firman itu ada dalam hidup mereka. Haleluya. Terus sudah tertanam. Sudah tertanam. Haleluya. Roma 7 ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. For in my inner being I delight in God's law. Jadi enggak kira-kira lagi, saudaraku. Senang ya, saudaraku. Senang bergaul dengan firman Tuhan. Ada persekutuan yang indah. Haleluya. Yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Puji nama Tuhan. Padahal kita belum ketemu Yesus, saudaraku. Udah begitu gembira. Bisa bayangin gak? Kalau sekarang ini sudah begitu senang sekali dengan firman. Pertolongan Roh Kudus menolong kita. Oh, luar biasa, saudaraku. Oh, Roh Kudus menyingkapkan firman itu. Ya, Roh Kudus kan disebut sebagai penolong. Sebagai apa lagi? Comforter, counselor, parakletos. Luar biasa. Dia menolong kita. Kalau hari ini saja kita belum ketemu Yesus, tapi kita sudah begitu gembira. Bisa bayangin gak? Kalau kita someday we will see Him. Itu sebabnya ini ayat dikatakan sebagai penutup ya. Mari kita baca sama-sama. Petrus menuliskan 1 Petrus 1 ayat 8. 1, 2, 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu apa? Bergembira. Karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya ini adalah rehearsal kita. Kita mempersiapkan segala sesuatunya. Pada saat kita menyambut tidak kaget-kaget lagi, saudaraku. Tidak ada shock-shock lah. Oh, mau ngapain, saudaraku? Karena sudah terbiasa. Tuhan menolong kita semuanya. Jadi 3 perkataan itu, percaya, gembira, berserah. Itu maksud saya rumusnya. Satu kali lagi, percayalah, bergembiralah, berserahlah. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Ya.